Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadila Hamid selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami kali ini sebagai kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan proyek kelompok kami dari kelompok 1, yaitu Ekotrivia. Ekotrivia ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang menyediakan layanan edukasi serta kuis mengenai lingkungan, cuaca, dan iklim. Ekotrivia ini berfokus pada meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat umum mengenai isu-isu yang penting yang berkaitan dengan lingkungan, cuaca, dan iklim. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai dampak perubahan iklim dan pemanasan global, serta memotivasi tindakan berkelanjutan dan perilaku ramah lingkungan. Melalui kuis interaktif, Ekotrivia menyoroti pentingnya mengurangi polusi, mencegah deforestasi, dan menjaga keanekaragaman hayati, sambil mendorong individu untuk mengadopsi teknologi hijau dan solusi inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa sih sebenarnya cuaca itu? Cuaca merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa lihat bahwa cuaca itu sangat berpengaruh pada aktivitas, mulai dari perjalanan, pertanian, kegiatan luar lingkungan, luar ruangan, dan bahkan dalam mitigasi bencana alam. Oleh sebab itu, pengamatan terhadap cuaca ini menjadi suatu yang sangat krusial untuk dilakukan dan dipelajari. Nah, laporan dan proyek kami ini bertujuan untuk melakukan pengamatan cuaca dan dengan menggunakan metode AEIOU, di mana ini kami lakukan untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi cuaca di suatu lokasi. Nah, melalui metode AEIOU ini, kita menggambarkan dan menganalisis atmosfer, lingkungan sekitar, peralatan yang digunakan, teknik pengamatan, serta ketidakpastian dalam proses pengamatan cuaca. Kemudian itu saja mungkin pendahuluan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Rizka Hakika Situmorang. Kepada saudari, saya persilahkan. Selanjutnya ada daftar aktor, yang mana di sini terdapat 3 aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada user, seseorang yang menjadi pengguna Ekotrivia untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran terkait korelasi aktivitas individu dan rumah tangga terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Selanjutnya yang kedua ada admin, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola konten dan isi dari Ekotrivia. Dan yang ketiga ada lecturer, seseorang yang memiliki kredibilitas di bidang isu cuaca, iklim, dan lingkungan. Lecturer juga berperan sebagai penyusun pertanyaan dan jawaban di kuis Ekotrivia. Selanjutnya untuk persona, yang pertama itu ada user. Nah, di sini usernya ada Aurelia Asyauki, yang merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun dan bertempat tinggal di Banda Aceh, Syiah Kuala. Untuk problemnya ialah kurangnya pengetahuan mengenai cuaca dan iklim, rendahnya kesadaran terhadap isu lingkungan terkini, dan tidak memperhatikan dampak aktivitas terhadap lingkungan. Untuk solusinya ialah meningkatkan literasi mengenai cuaca dan iklim, menganalisis kondisi lingkungan sekitar, dan menyadari menyadari aktivitas yang berdampak pada lingkungan dan iklim. Selanjutnya untuk persona yang kedua itu ada admin. Di sini ada Hanif yang merupakan seorang admin yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan konten di Ekotrivia. Dia memiliki latar belakang dalam ilmu komputer dan memiliki minat yang kuat dalam isu-isu lingkungan. Dia juga berusia 30 tahun dan bertempat tinggal di Banda Aceh, Syiah Kuala. Untuk goalsnya ialah mampu bersosialisasi dengan baik dan dapat membantu orang-orang terdekat. Kemudian frustasinya ialah sulit untuk memulai komunikasi dengan orang lain, kurang waktu untuk keluarga, dan kurang mampu berbaur dan menjelaskan ide yang dimiliki. Selanjutnya, untuk persona yang ketiga adalah lecturer. Di sini ada Zain, yang merupakan seorang dosen sekaligus penggiat dan relawan dari sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Beliau berusia 35 tahun dan bertempat tinggal di Banda Aceh, Syiah Kuala. Untuk goalsnya ialah memiliki kehidupan yang stabil, menjadi matahari pagi untuk orang lain, dan menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas mereka dapat mempengaruhi lingkungan, cuaca, dan iklim. Selanjutnya, untuk frustasinya ialah terlalu memikirkan resiko dari setiap pilihan, kurang waktu bersama keluarga di hari libur, dan merasa tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat sekitar.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka Hakika Sitomorang yang telah menjelaskan materi. Kemudian saya lanjutkan kepada Tiara Agustin. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan memaparkan aktivitas masing-masing para aktor. Yang pertama ada aktor admin. Admin di sini memiliki aktivitas membuat konten dan kuis di platform. Kemudian ada user. User membuat akun sebagai partisipan atau learner. Kemudian ada lecturer yang membuat akun sebagai kreator atau trainer. Kemudian di sini ada storyboard. Storyboard ini menjelaskan mengenai aktivitas para aktor. Yang pertama ada admin. Di sini admin membuat konten dan kuis di platform. Kemudian mengelola ruang chat admin, menjawab pertanyaan dan saran yang masuk. Lalu mengupdate kuis dan konten yang ada, serta membuat notifikasi menarik agar pengguna selalu kembali ke platform. Kemudian ada aktor pengguna. Pengguna di sini akan membuat akun sebagai partisipan atau learner, lalu dapat melihat konten yang disajikan, menjawab kuis, dan melihat skor dan peringkat yang didapat, serta dapat melihat skor peringkat 10 besar. Lalu aktor yang terakhir adalah lecturer. Lecturer di sini dapat membuat akun sebagai kreator atau trainer, lalu membuat room quiz dan membagikan kode room ke mahasiswa. Lecturer juga dapat melihat nilai hasil dari mahasiswa di room yang dibuat. Lecturer juga dapat membuat kuis untuk umum dan mengupdate kuis yang telah dibuat. Lalu di sini ada psikal model. Lokasi psikal model ini adalah di kampus. Lokasinya ditentukan sesuai dengan aktivitas dan peran para aktor. Terima kasih kepada Saudari Tiara Agustin yang telah membawakan materi. Kemudian saya lanjutkan materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Cutsula Fatia Rahmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan daftar masalah untuk masing-masing user. Yang pertama ada admin, itu ada 2 masalah. Yang pertama tidak adanya platform edukasi khusus untuk lingkungan dan cuaca. Yang kedua, dengan semua materi dan wawasan yang dia punya, dia tidak punya platform untuk mensebar materi tersebut dan mendapat feedback saran terhadap materi yang telah dibuatnya tersebut. Selanjutnya untuk user itu ada 2 masalah juga. Pertama ada kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang cuaca dan lingkungan di sekitar. Dan yang kedua itu tidak adanya aplikasi edukasi yang menarik untuk menghilangkan waktu jenuh dan bosannya. Untuk terakhir itu ada lecturer. Itu dia punya 3 masalah. Yang pertama keterbatasan waktu untuk memeriksa kuis secara manual ya dengan menggunakan kertas. Selanjutnya tidak ada platform yang dapat langsung meringkas nilai partisipan yang mengikuti kuis yang telah dibuat. Dan terakhir itu banyaknya persoalan dan materi yang ingin dibagikan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan feedback dan saran juga. Dengan metode visioning ini, dengan daftar masalah yang tadi saya paparkan, kami menemukan satu ide, yaitu aplikasi mobile yang menggabungkan hiburan dan pendidikan serta memberikan insentif bagi pengguna untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan secara nyata. Aplikasi ini tuh menyajikan kuis interaktif dan konten edukatif terkait cuaca dan isu-isu lingkungan lainnya. Tujuannya itu adalah untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pengguna itu sendiri, untuk melakukan tindakan nyata dalam melindungi dan aware dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada storyboard untuk cara kerja baru. Yang pertama di sini ada user, dia tuh melihat berita tentang cuaca pada televisi, lalu dia bingung tentang materi yang tadi disampaikan oleh reporter tadi. Selanjutnya dia membuka aplikasi yang kami bikin, yaitu Ecotrivia. Ini ada tampilan awal aplikasi, terus ada membuat akun, login, homepage, terus melengkapi profil, dan sini ada banyak konten yang tersedia dan pengguna itu dapat memilih konten yang diinginkan. Setelah melihat kontennya, jadi akhirnya dia mengerti nih apa yang tadi disampaikan oleh reporter tersebut. Selanjutnya setiap konten yang ada di bagian akhirnya selalu ada kuis tentang konten tersebut. Setelah mengerjakan kuis itu akan terdapat skor dan peringkat yang dimiliki oleh pengguna saat itu gitu. Dan dapat dibandingkan juga dengan
skor dan peringkat 10 besar yang terdapat di platform. Baik, terima kasih kepada Jazula Fatia Rahma yang telah membawakan materi. Baik, kita melangkah ke materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Saudara Atta Rayyan Muhammad, yaitu berkaitan dengan wireframe Figma. Baik, ini adalah tahap wireframe dengan menggunakan aplikasi Figma tentang project Eco Trivia. Yang pertama tuh ketika user membuka aplikasi atau perangkat lunak, user disuguhkan dengan page splash, yang mana di sini user disuguhkan dengan logo Eco Trivia. Selang beberapa detik kemudian, user dilanjutkan ke page onboarding, yang mana di sini menampilkan beberapa quote dari aplikasinya. Misalnya di sini find quiz to test out your Knack pledge. Nah, di sini ada opsi swipe to unlock dan mengarahkan ke kemungkinan dua page. Yang pertama itu login untuk seseorang user atau pengguna yang sudah melakukan register. Ketika user belum melakukan register, di sini user bisa memilih opsi register, yang mana harus mengisi 3 aspek. Yang pertama itu ada email address, kemudian password dan confirm password, dan yang terakhir itu ada memilih kemana atau sebagai apa si user nih, baik itu student ataupun lecturer. Setelah masuk, user akan disuguhkan dengan tampilan UI dari homepage-nya. Inilah tampilan UI dari homepage dari Eco Trivia, Quiz, Iklim, dan Cuaca. Di sini ada user, kemudian sedikit tampilan gambar dan quote dari aplikasi, kemudian sini ada topik yang ada di kategori quiz yang ditawarkan. Kemudian di quiz ini juga dapat pencarian quiz, yang mana nanti user bisa mencari quiz mana yang mau mereka execute atau mereka jawab. Selain kalian juga bisa enter atau menginput kode quiz yang telah didapat secara spesifik dengan tujuan yang mau diraih. Misalnya contoh dia mau jawab suatu quiz iklim tropis. Nah, dan kalau menggunakan opsi pencarian itu juga memakan waktu yang cukup kurang efisien. Nah, mungkin dia bisa menggunakan opsi enter quiz code di page join quiz ini. Jadi, join quiz ini juga ada UI tambahan, misalnya kayak recent activity, itu ada daily answer sama course. Misal beberapa course yang udah complete dari quiz ini. Gitu. Kemudian menjawab beberapa quiz, user akan mendapatkan leaderboard, yang mana di leaderboard ini dilihat dari poin dari setiap usernya. Misalnya di sini bisa kita lihat bahwa di rankingan pertama dengan 2.450 poin dan diikuti oleh juara 2, juara 3, dan seterusnya. Kemudian inilah profil dari pengguna. Di sini ada nama, foto, kategori pengguna, baik itu student ataupun lecturer, jurusan, poin, ada ranknya, badge, dan detail. Di sini untuk proses update, di sini ada mengupdate profil atau mengedit profil, yang mana yang bisa diupdate itu nama, nomor HP, password, email, dan jurusan. Jadi ini tampilan awal ke bagaimana user ketika menjawab pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan soal beberapa opsi jawaban. Jadi kemudian saya opsi cek jawaban. Ketika user sudah yakin dengan jawabannya, user akan cek jawaban untuk melihat apakah jawaban dia tuh betul atau enggak. Dan bisa setelah benar ataupun salah, user bisa milih opsi selanjutnya untuk lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kemudian nih untuk kategori soal yang lain, misalnya kayak imaginary quiz, yang mana di sini sebelum masuk quiz, user disuguhkan dengan beberapa detail kecil, yang mana kayak judulnya, ini tentang apa, kemudian berapa jumlah questionnya. Nah, mungkin ini dari imaginary question. Dia ada beberapa pertanyaan dari beberapa pertanyaan, kemudian ada gambar atau video yang disuguhkan, dan jawaban. Contohnya, apakah kondisi iklim dari gambar di atas terdapat di Indonesia,
Ya, berdasarkan gambar yang disuguhkan. Kemudian setelah kemudian setelah menjawab beberapa tes, ketika jawaban user itu betul semua, user akan disuguhkan selamat berupa congratulation pop-up tentang untuk mengapresiasi jawaban dari si user. Mungkin hanya segitu wireframe yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembawaan materi terakhir dari kelompok kami yang dibawakan oleh Saudara Tarayan Muhammad. Kepada saudara, kami ucapkan terima kasih. Mungkin sekian pembahasan yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan mohon kurangnya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.